surat An-Naml. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat diberi hiasan pada amal-amal mereka seolah-olah mereka benar, atau barangkali bisa disebut orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat memandang seluruh amal perbuatannya biasa saja ataupun benar saja. Mereka mendapatkan azab di dunia dan di akhirat, termasuk orang yang merugi. Kemudian disampaikan juga bahwa Al-Quran 7 ini yang sudah disampaikan sebelumnya, huda wa busyra, itu diberikan secara spesial khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan yang mempunyai ilmu kepada Rasulullah SAW, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 surat An-Naml. Surat An-Naml, surat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasil la'allakum tas'alun. Ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, maka aku akan mengabarkan kepada engkau semua tentang satu berita, atau aku akan mendatangkan kepada kamu semua suluh api atau obor, supaya kamu semua menghangatkan diri. Nah, ini merupakan satu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu Allah, kekuasaan Allah juga diberikan kepada nabi terdahulu, yaitu Musa alaihissalam. Ini kisah dari Musa ketika melakukan perjalanan dengan keluarganya. Kalau di sini disebut sebagai Musa melihat api, berarti mungkin suasananya gelap ya, tidak terang benderang seperti sekarang mungkin ya. Dan biasa seperti di sini juga di zaman sekarang ada yang masih gelap, daerah-daerah hutan itu masih gelap. Musa berkata, apa? Aku melihat api. Artinya mungkin keluarganya juga melihat api itu ya. Dalam suasana kemungkinan di daerah padang atau gurun ya, itu Musa melihat api di satu bukit atau satu tempat ya. Dan ukuran normal manusia yang namanya kalau ada api ada kehidupan. Sama kalau kita melihat di suasana yang sulit gitu ya,
mungkin nggak ada air dan sebagainya. Kalau kita melihat air, entah sungai dan sebagainya, kalau kita susuri pasti ada kehidupan. Sama ketika melihat api, ya. Bisa saja di sana ada orang yang sedang memasak ataupun sedang di depan tenda, atau mungkin memang ada rumah dalam satu perjalanan Musa. Sa'atikum minha bi khabarin. Kamu tunggulah di sini, bisa saja nanti aku kasih tahu tentang berita apa sih sebenarnya, ada apa di sana gitu. Maksudnya berita. Khabar. Jadi khabar itu khabar. Apa kabar itu dari bahasa Arab. Bisa saja mereka ada kegiatan di sana ya. Nah, kita bisa datang ke sana ya. Awatikum bisyihabin qabasin, atau kalau nggak ada, mungkin sudah ditinggalkan misalnya ya. Di sana ternyata tenda-tendanya udah diangkat dan sebagainya, udah pergi musafir misalnya, sama seperti Musa dan keluarganya. Bisa saja masih ada suluhnya nih, masih ada obor-obornya ya. Akan aku bawakan obor ke kamu supaya apa? Supaya kamu menghangatkan diri ya. Pada keluarganya Musa ngomong gitu. Ya. Supaya menghangatkan diri. Kita nggak tahu ya dalam keadaan waktu itu seperti apa ya. Karena dia hidup di ribuan tahun ya sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi Isa juga ya, di zaman Firaun waktu itu. Jadi Nabi Musa akan menceritakan kabar ya, ada apa di sana, atau kalau misalnya udah nggak ada orangnya misalnya, Nabi Musa akan membawa obor, berarti masih ada api-api itu ya, untuk keluarganya ya. Supaya apa? Supaya mereka dapat menghangatkan diri ya. Memang nampaknya ketika di suasana padang, gurun dan sebagainya, malamnya begitu dingin ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah datang ke Timur Tengah ya, terutama ke Ka'bah insyaallah. Jadi ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa yang melihat api dan berusaha datang untuk mengambil api itu atau mengetahui ada apa di sana gerangan gitu ya. Ayat selanjutnya ayat ke-8 surat An-Naml. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ketika Musa sampai di sana, kemudian ada seruan, ada perkataan. Amburika man fin nari, diberkahilah, seruan ini berkata seperti itu. Diberkahilah siapa orang yang berada di api atau dekat dengan api, waman haulaha, dan sekelilingnya, dan Maha suci Allah Tuhan semesta alam.
pertanyaannya adalah apakah Nabi Musa melihat api waktu itu? Ketika datang ke sumber api itu malah ada suara, malah ada seruan gitu ya, yang mengatakan bahwa orang di sekitar api dan sekelilingnya itu menjadi orang yang diberkahi. Di ujungnya disebut subhanallah, maha suci Allah, ya, Rabbul Alamin, ataupun penguasa seluruh alam. Kita tidak tahu maknanya ini dari mana, ya, artinya diserunya seperti apa, pada di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau didengar suara, itu gaib, kita belum. Yang ada di situ adalah ada seruan. Ada seruan berarti ada kata-kata bahwa orang yang di dekat api dan sekelilingnya itu akan diberkahi. Dan ujung ayat itu menyebutkan bahwa maha suci Allah, penguasa Rabbul Alamin, penguasa Rabbul Alamin, penguasa sekalian alam. Bisa saja memang diberkahi tempatnya di sekeliling situ, ya, satu bukit, ya, atau bukit di sekelilingnya. Dan bisa saja yang diberkahi adalah orang yang mendekati api itu. Siapa? Nabi Musa. Orang sekelilingnya siapa? Orang-orang yang akan mengikuti Nabi Musa. Ini kan sebenarnya satu gambaran bagi orang-orang Quraisy nih yang di Nabi Muhammad SAW. Kan sama itu seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberkahi dan orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad SAW yang mendukung dia, mengikuti dia, yang ittiba kepada dia, yang mengikuti dia. Kalau yang enggak. Nggak mungkin ada keberkahan kalau dia tidak mengikuti Rasul. Jadi ukuran seorang atau satu keluarga misalnya mendapat berkah, itu ukurannya adalah di sekeliling Rasul. Dia harus bergerak terus mendekati Rasul. Artinya orang-orang yang diberi keberkahan adalah orang-orang yang mengikuti Rasul. Di mana Rasul mencari makan, ya, bekerja, itu diikuti. Di mana Rasul beribadah, itu diikuti. Di mana Rasul marah, itu diikuti. Karena Rasul marah untuk hal-hal tertentu. Di mana Rasul memukul, itu diikuti. Karena Rasul memukul, menebas, ya, itu hanya hal-hal tertentu. Di mana Rasul memeluk, itu diikuti. Kenapa? Karena Rasul juga memeluk. Ya. Mana saya sampaikan bagaimana ini istighfar buat kita bersama, ya. Rasul lagi gendong, lagi ais seseorang bayi, mengais bayi, ya. Ais itu bahasa Sunda, ya, menggendong bayi. Kemudian pipis bayi itu, ya. Bapaknya yang mengetahui nabinya itu dipipisi anaknya segera mengambil bayi itu atau balita tersebut dengan agak memaksa gitu, ya, agak merenggut lah kalau bahasa. Bayi tersebut direnggut sama bapaknya karena mungkin malu, ya. Nabi dipipisin. Nabi berkata apa setelah itu? Wahai fulan, pipisnya anakmu ini di badanku bisa dibasuh dengan air, kata Nabi. Tapi cara kamu mengambil dia itu tidak bisa dibasuh. Ya, mungkin dengan kasar, dengan apa? Cara kamu mengambil bayi, mengambil balita dengan cara itu nggak bisa dibasuh, nggak bisa dihilangkan.
Coba kita bisa bayangkan betapa lembutnya Rasul. Sampai dengan bayi yang mungkin bagi kita nggak tahu apa-apa ya, itu berusaha selembut mungkin. Nah kita naudzubillah ya, jangan sampai lah. Mungkin sebagian dari kita jangankan direnggut, kalau perlu dipukul anak kita. Naudzubillah. Ya. Gampang sekali tangan kita itu melayang. Pertanyaannya, apakah bentuk pukulan itu ada? Ada, bentuk pukulan juga ada dalam Islam. Ada dua jenis pukulan. Ini mungkin bisa digali lagi ya. Pertama, persiapan pukulan kalau dia tidak mau sholat. Yang kedua, ada bentuk pukulan terhadap istri, tapi ada prosesnya, nggak bisa langsung. Ada teguran, ada tapi itu pun nggak boleh dipukul ke muka dan sebagainya, mungkin ke bagian lain yang tidak membuat luka, cuma mengingatkan bahwa jangan sampai durhaka. Jadi ada bentuk pukulan juga ada. Tapi yang didahulukan adalah, coba kita perhatikan tadi kisah Nabi tadi, ya, sampai pelukan bayi ketika direnggut kasar itu Nabi bilang itu nggak bakal bisa hilang dari jiwa bayi itu, gitulah kira-kira. Makanya naudzubillah, bertobatlah kita kalau memakai tangan kita untuk menggambar muka istri kita, menggambar muka anak kita dengan pukulan, dengan tamparan, naudzubillah. Saya udah terlanjur Pak, gimana nih? Saya sempet juga waktu itu mukul anak, mukul istri. Ya sekarang minta maaf, obat, peluk mereka, bapak khilaf ya. Begitupun orang tua, termasuk ibu. Kenapa? Bagaimana dia mau bisa mendoakan ibunya kalau dia disakiti ya. Mendoakan bapaknya kalau dia disakiti. Saya dulu juga begitu, waktu zaman bapak saya digituin, saya nggak bisa begitu. Jangan mengambil dasar bapak-bapak kita sebagai ajaran kita. Jangan. Cari dulu bener nggak ajarannya kayak gitu. Ya. Abis saya digebukin sama bapak saya gara-gara nggak mau ngarit misalnya, contoh aja. Terus saya juga melakukan itu dong sama anak saya. Balas dendam bagaimana? Mendidik anak bukan balas dendam. Nggak bisa. Begitu sebenarnya. Ya ini tadi cerita tentang ada manusia-manusia yang diberkahi. Bisa berarti ini adalah Nabi Musa dan sekelilingnya. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Kita rindu ya bagaimana bisa ikut kepada Nabi ya, menghadiri majelis Nabi ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau nanti di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah penguasa alam. Nah, itu disebutkan bahwa yang memberkahi adalah Allah, menguasai alam ini, menguasai orang dari dulu sampai sekarang, dari zaman jadul sampai sekarang, dari belum ada, dari awal, dari akhir ya. Termasuk dari Nabi Musa. Cerita Nabi Musa itu beredar di sana, di daerah Timur Tengah itu beredar bagaimana laut terbelah, itu beredar sampai bertahun-tahun, ribuan tahun nih, sampai Nabi Musa, Nabi Isa ya. Jadi terus sampai jadi tahu sebenarnya mereka itu ya, dan itu Allah yang memberkahi. Makanya sebenarnya ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada kaum Quraisy itu keberkahan. Ya.
satu bentuk kemuliaan bagi satu kaum yang ada nabi diutus dari kaum itu. Makanya termasuk ahli atau keturunan nabi itu keberkahan. Keturunan nabi ya. Kalau di sini disebut Habib ya. Tapi jangan lupa ketika dia ada darah kenabian di situ, harus disertai juga dengan amal soleh. Nggak dibalik, yang penting kan saya ada darah nabi, Habib apalah namanya ya misalnya ya. Lalu dia bebas berbuat maksiat, salah berarti dia itu. Ya. Dan namanya Islam tuh nggak ada urusan dengan keturunan. Anak Nabi Nuh aja bisa dibebes sama banjir. Bisa aja dia ngomong gitu. Maaf ya, saya kan anak Nabi, jadi nggak mungkin saya kena banjir kayak gitu. Pasti saya selamat, saya mau ngambil itu, mau ngambil gunung itulah, saya mau naik ke sana. Habis juga, selesai. Jadi tidak ada yang istimewa di dunia ini, hanya takwa yang bisa bikin dia istimewa. Jamaah kaum takwa, astagfirullah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Ya Musa innahu anallahu azizul hakim. Wahai Musa, ini ya, aku adalah Allah, Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, ini sebutan Allah menyatakan bahwa aku adalah Allah kepada Nabi Musa. Pertanyaannya adalah apakah Allah ada di situ ya? Dan bagaimana Allah mengatakannya kepada Nabi Musa itu gaib. Kita nggak tahu caranya gimana. Yang jelas itu disebutkan bahwa ini adalah Allah yang Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Makanya disebut Musa kalam Allah, Musa berbicara dengan Allah. Bagaimana Allah bisa berbicara dengan Nabi Musa, kita nggak tahu. Apakah ada Jibril di situ yang mendampingi? Ya. Dan bagi Allah bisa apa aja yang bisa dilakukan. Suka-sukanya Allah mau melakukan apa. Orang bumi juga dia yang ciptakan ya. Makanya ketika dalam satu ayat lain Nabi Musa pernah menyatakan akan mau melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan nggak sanggup. Kalau kamu lihat tuh gunung itu masih berdiri, kamu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunung itu hancur lebur. Betapa kecilnya gunung dibanding kekuasaan Allah. Gunung hanya satu titik saja. Adalah satu titik di bumi. Padahal bumi ini satu bagian kecil dari matahari. Matahari kita lihat itu begitu besar. Ternyata ada yang lebih besar lagi dari matahari. Ya, kalau kita pelajari astronomi ya, bintang itu adalah bentuk matahari. Bintang adalah matahari. Salah satu bintang namanya matahari. Jutaan bintang di malam hari kalau kita lihat. Kenapa dia bisa mengeluarkan cahaya? Berarti memang ada sumbernya di situ. Ada apinya lah kalau bahasa kita. Jadi kita kecil sekali. Makanya kalau kita sombong itu rugi. Jadi orang sombong di dunia itu rugi. Sombong itu pakaianku kata Allah. Tidak layak manusia sombong. Ya. Baru sedikit punya Allah berikan kekayaan, kekuasaan, ketantang ketenteng ya. Sorry ya, saya nggak bisa ke masjid, ke musola. Sibuk wae ya. Aduh. Padahal kita dikasih waktu sama seluruh manusia 24
Iyalah mencari rezeki halal penting, tapi mencari ilmu juga penting. Ya. Bagaimana Allah mendidik ya umat manusia lewat nabinya? Bagaimana kita tahu? Ya kita datang mendekati orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti Nabi. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ini ada pertanyaan Allah, aku adalah Allah yang maha aziz. Aziz itu artinya perkasa, gampang aja bisa menghancurkan manusia, menghancurkan alam ini, menghancurkan bisnis kamu ya. Menghancurkan urusan kamu. Tapi Allah juga hakim, maha bijaksana. Allah tuh tahu ya, bagaimana Fir'aun nanti ceritanya. Kita udah sempat sampaikan di beberapa surat. Di ujung-ujungnya itu baru ditenggelamkan. Begitupun beberapa nabi-nabi lain nanti disebutkan di sini. Supaya apa? Supaya orang-orang Quraisy pada saat itu Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan mereka, dan orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kita dan sebagainya sampai mengingat terus bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, dan Allah itu Maha Bijaksana. Ya, mudah-mudahan kita semakin lama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang disampaikan di Al-Qur'an mengingatkan kita lagi betapa lemahnya kita. Dan kalau kita mau bahagia, dapat kebahagiaan, dapat kebahagiaan hidup, ya mendekati orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Mendekati cara-cara Nabi ya, baru dia bisa dapat sakinah, ketenangan hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.